Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Ahmadani. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan beberapa soal. Yang pertama, menggunakan metode matriks balikan atau inverse. Di mana contoh soalnya, selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan metode balikan inverse. Oke, untuk mengerjakannya, kita akan mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja, pada soal ini kita akan menggunakan metode balikan atau inverse, di mana hal yang pertama kita lakukan adalah menyalin koefisien ke dalam matriks ini. Tuh, 1 min 1 2 3 0 1 1 0 2. Berikutnya kita akan mengalihkannya dengan matriks identitas, di mana nilainya itu 1 0 0 0 1 0 0 0 1, di mana diagonal ini itu dia bernilai 1. Berikutnya kita akan membuat pada baris kedua dan ketiga yang berada di kolom pertama ini, kita akan merubah nilainya menjadi 0. Caranya, untuk baris kedua R2 dikurang dengan 3 kita kalikan dengan R1. Untuk R3 langsung saja kita kurangkan dia dengan R1. Untuk baris pertama, row 1 itu kita copy saja. Untuk baris kedua, di mana R2 kita kurangkan dengan 3, kita kalikan dengan R1. Enter. Lalu kita tarik ke kanan. Untuk baris ketiga, di mana row 3 kita kurang dengan row 1. Enter. Lalu kita tarik ke kanan. Berikutnya kita akan membuat nilai pada kolom kedua, baris kedua ini 3 nih, kita akan merubahnya menjadi bernilai 1. Caranya, di mana R2 kita bagi dengan 3. Ini kita copy saja. Lalu untuk baris kedua sama dengan row 3 kita bagi dengan 3. Lalu kita tarik ke kanan. Nah, jadi dia sudah bernilai 1. Untuk baris ketiga kita copy saja. Lalu kita akan membuat pada baris pertama nih, dan juga ini pada kolom ketiga, baris pertama dan kedua kita akan merubahnya menjadi 0, bernilai 0. Dimana di sini R1 kita kurangkan dia dengan min 1, kita kali dengan R2. Untuk R3 kita kurangkan dia dengan R2, dimana sama dengan R1 kita kurangkan dia dengan min 1, kita kalikan dengan R2. Enter. Kita tarik ke kanan. Lalu ini kita copy saja yang untuk baris kedua. Untuk baris ketiga, di mana sama dengan R3, kita kurangkan dia dengan R2. Lalu kita tarik ke kanan.
di mana nilai ini sama nilai ini dia sudah bernilai 0. Berikutnya pada kolom ketiga kita akan merubahnya dia bernilai 1, di mana R3 kita akan bagi dia dengan 1,66667. Untuk baris pertama dan kedua kita copy saja. Untuk baris ketiga di mana sama dengan R3 kita bagi dia dengan nilai sel ini, di mana di sini kita akan menambahkan simbol dolar. Enter. Lalu kita menariknya ke kanan. Dia sudah bernilai 1. Berikutnya pada baris pertama dan kedua ini kita akan merubahnya dia bernilai 0. Caranya gimana? R1 kita kurangkan dengan 0,33 lalu kita kali dia dengan R3. Untuk R2 di mana R2 kita kurangkan dia dengan min 1,66667, lalu kita kalikan dia dengan R3. Gimana di sini kita langsung saja R1 kita kurangkan dia dengan nilai dari sel ini, lalu kita tambahkan simbol dolar, lalu kita kalikan dia dengan R3. Enter. Lalu kita tarik dia ke kanan. Untuk R2 di mana R2 kita kurangkan dia dengan nilai pada sel ini, di mana kita tambahkan dia lambang dolar. Kita sisipkan lambang dolar, lalu kita kalikan dia dengan R3. Kita tarik ke kanan. Lalu untuk baris ketiga kita copy saja. Sudah terbentuk, di mana pada diagonal ini dia bernilai 1. Jadi nilai ini merupakan nilai A inverse. Kita dapat menyalinnya ke sini. Kita salin ini. Untuk nilai B di soal tadi itu ada 5, 10, dan 5. Jadi nilai B itu 5, 10, 5. Untuk mencari nilai X1 di mana nilai baris
baris pertama ini kita kali dengan baris pertama kita kalikan dengan kolom B nih, dimana sama dengan ini kita kalikan dengan B, lalu kita tambah dengan ini, lalu kita kalikan dia dengan 10, kita tambah dengan min 0,2, lalu kita kalikan dengan 5. Untuk yang bagian B ini kita sisipkan simbol dolar agar dia tidak bergeser. Lalu enter. Nah, jadi nilai X1 itu 3. Nah, di sini kita dapat menariknya ke bawah. Jadi nilai X1 itu 3, nilai X2 0, dan nilai X3 itu 1. Berikutnya kita akan mengerjakan soal menggunakan metode dekomposisi LU, di mana contoh soal pertama yaitu faktorkan matriks A berikut dengan metode LU Gauss, di mana nilai matriks A-nya yaitu 4, min 2, 1, 3, min 4, 2, min 1, 5, 6. Kita akan menyelesaikannya menggunakan Microsoft Excel. Untuk contoh pertama menggunakan metode dekomposisi LU, di mana kita salin setiap koefisiennya ke dalam matriks, di mana 4, 3, min 1, min 2, min 4, 5, 1, 2, 6. Lalu untuk nilai L nih, dimana pada diagonalnya itu dia bernilai 1, jadi ini 1, 0, 0, di sini 1, di sini 0, di sini dia bernilai 1. Oke, untuk diagonal bawah itu kita dapat setelah kita mencari ini. Di sini kita akan membuat nilai pada baris kedua dan ketiga pada kolom pertama, itu kita akan membuat dia bernilai 0. Jadi nilai ini akan kita taruh di sini nantinya. Caranya dimana R2 kita kurangkan dia dengan min 2 per 4, lalu kita kalikan dia dengan R1. Untuk R3 gimana? R3 kita kalikan dia, kita kurangkan dia dengan 1 per 4 dikali R1. Untuk baris pertama kita salin saja. Lalu untuk baris kedua, di mana baris kedua kita kurangkan dia dengan min 2 per 4, lalu kita kalikan dia dengan R1. Enter, kita copy ke kanan. Lalu untuk baris kedua, baris ketiga sama dengan baris ketiga kita kurangkan dia dengan 1 per 4, lalu kita kalikan dia dengan R1. Bentar, kita tarik. Jadi pada nilai
min 2/4 dan 1/4 itu yang dia akan menghasilkan dia bernilai 0. Jadi kita buat di sini dimana sama dengan min 2/4. Enter. Lalu di sini dia 1/4. Enter. Satu per 4. Satu per 4. Sama dengan 1/4. Berikutnya kita akan membuat pada kolom kedua baris ketiga itu dia bernilai 0. Caranya gimana? R3 kita kurangkan dia dengan 1,25. Kita bagi dia dengan min 2,5. Lalu kita kalikan dia dengan R2. Untuk baris pertama kita copy saja, baris pertama dan kedua kita copy saja. Untuk baris ketiga dimana sama dengan R3, kita kurangkan dia dengan 1,25 kita bagi dengan min 2,5. Lalu kita kalikan dia dengan baris kedua. Enter. Kita copy. Jadi dia sudah bernilai 0. Jadi diagonal di bawah sudah bernilai 0. Nilai 0 ini dihasilkan dari nilai 1,25 dibagi min 2,5. Jadi kita buat di sini 1, sama dengan 1,25 kita bagi dengan min 2,5. Jadi nilai L-nya sudah kita dapat dan nilai U-nya sudah kita dapat juga. Contoh soal kedua di mana kita akan menggunakan tata ancang pivoting. Soalnya itu faktorkan matriks A berikut dengan metode LU Gauss, di mana kita mempunyai nilai matriks A dan juga matriks B. Langsung saja kita kerjakan menggunakan Microsoft Excel. Pada contoh kedua, metode dekomposisi LU, di mana sini kita akan menggunakan tata ancang pivot. Di mana pertama kita salin dulu koefisien dari matriks ini. Lalu untuk L di mana pada diagonal ini itu dia bernilai 1. Berikutnya kita akan membuat nilai pada baris kedua dan ketiga kolom pertama itu dia bernilai 0. Di mana itu R2 kita kurangkan dia dengan 2/1, 2/1. Lalu kita kalikan dia dengan R1. Untuk baris ketiga di mana R3 kita kurangkan dia dengan min 1/1. Lalu kita kalikan dia dengan R1. Untuk baris pertama kita copy saja. Untuk baris kedua di mana sama dengan R2 kita kurangkan di mana 2/1 itu nilainya 2, jadi 2 kita kalikan dia dengan R1. Lalu kita copy.
untuk baris ketiga di mana sama dengan 3 nih, di mana min 1 per 1 itu min 1, jadi kita kurangkan dia dengan min 1, lalu kita kalikan dia dengan R1. Bentar. Lalu kita copy. Jadi baris kedua dan ketiga sudah bernilai 0. Jadi nilai dari ini dan nilai dari min 1 nih kita buat di sini sama dengan 2. Sini min 1. Berikutnya di sini terdapat pivoting. Jadi kita akan merubah baris kedua dan baris ketiga. Jadi kita ubah posisinya pada baris kedua itu adalah nilai dari baris ketiga, dan pada baris ketiga itu adalah nilai dari baris kedua, di mana R2 kita ubah dengan R3, di mana pada baris pertama kita copy saja, enter. Pada baris kedua itu adalah nilai dari R3, kita copy. Lalu pada baris ketiga itu adalah nilai dari R3, karena dia dibalikkan antara R2 dan R3. Jadi di sini kita akan membalikkannya juga. Di mana baris pertama itu tetap, itu baris kedua itu dia min 1, di mana di sini tetap 1, sini 0, sini tetap 0, sini tetap 1, min 1, jadi di sini 2. Jadi karena dia tidak ada penyelesaian, jadi sudah bernilai 0, jadi sini kita buat saja 0. Jadi ini adalah nilai dari U-nya dan ini adalah nilai dari L. Berikutnya kita akan mengkalikannya, di mana LY sama dengan B, di mana nilai L-nya ini. Kita copy saja. Kita buat di mana 1 0 0 min 1 1 0, di mana 2 0 dan 1. Untuk Y-nya yaitu Y1, Y2, Y3. Ya, untuk nilai B, karena kita merubah baris kedua dan ketiga, kita akan merubahnya juga. Jadi di sini itu 1 1 5. Sini 1 1 5. Nah, berikutnya kita akan menggunakan teknik penyulihan maju, di mana di sini pada Y1, jadi 1 dikali Y1 itu adalah Y1 sama dengan 1. Berikutnya min 1 kali Y2 kali Y1 berarti min Y1
Lalu Y1 dikali Y2, 1 dikali Y2 berarti ditambah Y2 sama dengan 1. Berikutnya karena kita sudah mendapatkan nilai 1, jadi kita eliminasi saja. Jadi sini min 1. Di mana di sini Y2 sama dengan 1 ditambah 1 karena dia berpindah ke sisi kanan, tandanya juga berubah jadi positif. Jadi Y2 sama dengan 2. Berikutnya di mana 2 Y1 ditambah Y3 sama dengan 5, di mana nilai Y1 dan Y2 sudah kita dapat, jadi kita masukkan saja 2 kali, jadi Y3 sama dengan dimana di sini 5, kita taruh saja 5 dulu, dimana 2 dikali 1 sama dengan 2, kita pindahkan jadi negatif 2, berarti Y3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 3. Lalu jadi kita sudah mendapatkan pada Y1 itu bernilai 1, Y2 itu bernilai 2, dan Y3 bernilai 3. Berikutnya kita akan mengkalikannya, U kali X sama dengan Y, di mana nilai U nya ini 1, 1, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Lalu X nya itu X1, X2, dan X3. Untuk nilai Y nya sudah kita dapat. Dua, 3. Lalu kita akan menggunakan teknik penyulihan mundur, dimana kita dari bawah kita apain, dimana 3x3 sama dengan 3, jadi dimana x3 sama dengan 1. Untuk ini 2x2 sama dengan 2, di mana x2 sama dengan x2, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berikutnya x1 ditambah x2 lalu kita kurangkan dia dengan x3 sama dengan 1. Nah, di mana x3 ya, di mana x1 sama dengan 1, kita tak saja 1, nilai x1 nilai x2 itu 1, berarti karena dia di sini positif, jadi di sini dia bernilai negatif. Lalu x3-nya itu bernilai 1 juga, karena di situ negatif, jadi di sini dia bernilai positif. Di mana x1
sama dengan 1 dikurang 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi kita sudah mendapat nilai X-nya pada X1 itu dia bernilai 1, X2 bernilai 1 juga, dan X3 dia bernilai 1. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.